Para WNI korban TPPO di Myanmar mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan eksploitasi selama berada di kamp sindikat online scamming. Mereka mengalami kekerasan fisik hingga ancaman pengambilan organ tubuh jika tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh sindikat. Selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam dan terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup turun 6,12% di level 6.078 pada perdagangan sesi 1 hari ini. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam 4 tahun perdagangan saham. Akibatnya Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara selama 30 menit. Dalam kondisi IHSG yang sedang anjlok, DPR kemudian mendatangi Bursa Efek Indonesia pada Selasa siang. Kedatangan rombongan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, disambut Direktur Utama BEI, Iman Rahman. Sufmi Dasko mengaku kedatangannya untuk memberikan gambaran bahwa situasi pasar baik-baik saja. Dasko dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa tidak ada reshuffle untuk Menteri Keuangan. Sementara itu, Direktur BEI Iman Rahman mengatakan penurunan indeks sejak minggu lalu dan lebih terkait dengan isu. Sebelumnya pada perdagangan Selasa pagi, IHSG bergerak dalam rentang 6.465 hingga level terendahnya 6.011 pada perdagangan hari ini. Pelemahan indeks saham dipengaruhi oleh aksi jual dengan volume mencapai 16,61 miliar saham dan nilai transaksi sebesar 10,3 triliun rupiah. Secara sektoral, indeks saham melemah karena terkoreksinya saham teknologi, saham barang baku, dan saham energi. Pada perdagangan sesi 1 hari ini, DCI Indonesia turun 38,46 poin, BBRI melemah 37,11 poin, dan Barito Renewables Energy melemah 36,26 poin. Tapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Demikian. Iya, yang pertama kalau ditanya persepsi investor luar, saya kurang paham ya. Tetapi kalau pertanyaannya mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur dan fiskal kita kuat. Pemirsa, jenazah Nasrullah alias Mat Solar yang lebih dikenal sebagai Bajuri dalam situasi komedi Bajai Bajuri dimakamkan di tempat pemakaman bukan umum di TPBU Haji Daiman, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa siang.
Pemirsa, isak tangis keluarga serta kerabat pecah saat jenazah Mat Solar perlahan mulai diturunkan ke dalam liang lahat. Sejumlah rekan sejawat almarhum terlihat silih berganti datang ke area makam untuk mengikuti jalannya pemakaman. Salah satunya adalah Rieke Diah Pitaloka, sahabat sekaligus lawan main dalam serial komedi Bajai Bajuri. Rieke menyebut banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan dari sosok almarhum. Selain humoris, Mat Solar juga dikenal suka memberi. Menurutnya, terakhir bertemu, almarhum terbuka mengenai masalah yang dihadapinya, yakni tanah almarhum seluas 1.300 meter persegi diserobot oleh proyek tol Cinere-Serpong. Rieke mengaku akan memperjuangkan hak almarhum dan keluarga. Mat Solar meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan akibat stroke yang sudah lama dialaminya. Dia waktu itu udah nggak bisa ngomong sih, cuman masih paham yang saya sampaikan gitu, dan saya bilang, abang kenapa nggak ngomong dari lama sama Oneng gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan saya lagi mohon doanya karena ini adalah hak almarhum dan ahli warisnya, mudah-mudahan negara hadir, bayar utangnya ke Bang Juri, beresin sengketa yang dianggap sengketa itu, bereskan.